Welcome back to channel YouTube-nya Om Ali Suud. Oke, untuk video kali ini kita memasuki part yang terakhir atau part yang keempat. Masih membahas prediksi soal penilaian sumatif akhir semester 2. Kita akan bahas nomor 31 sampai dengan nomor 40. Nanti ada soal menjodohkan dan juga uraiannya. Seperti biasa adik-adik yang mau mendownload soal-soal yang ada di video ini, linknya Om Ali taruh di bagian deskripsi video ini. Tinggal diklik, di download langsung gratis buat adik-adik belajar di rumah. Oke, kita langsung saja ya ke nomor 31 sampai dengan nomor 35, yaitu nanti menjodohkan. Jawabannya ada di bagian kanan ini adik-adik ya. Oke, kita ke soal nomor 31. Kisi-kisinya, peserta didik dapat menentukan banyak rusuk 5 segi N. Oke, banyak rusuk 5 pada segi 6 adalah titik-titik. Oke adik-adik, ini rusuk 5 segi N itu ada rumusnya apa adik-adik? Hah? Lupa? Oke, tak tulis lagi adik-adik ya. Kalau rusuk pada 5 itu kalau segi N adik-adik ya, segi N. Nanti adalah 2 kali N atau 2N. Begitu adik-adik. Nah, di sini segi 6. Jadi nanti N-nya kita ganti dengan 6. Jadi 2 kali 6. Ketemunya berapa adik-adik? Pinter, 12. Jadi kita lihat jawabannya di sini adalah yang C adik-adik. Kita tulis aja C jawabannya ya. Nomor 32 kisi-kisinya. Peserta didik dapat menentukan luas permukaan 5 segi 4. Jika diketahui rusuk alas dan tinggi limas. Oke, di sini ada limas berbentuk alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. Jika tinggi limas 8 cm, maka luas permukaan limas adalah. Oke, Om Ali gambar dulu ya untuk supaya tahu ilustrasinya. Nah, limas itu seperti ini adik-adik, cara menggambar limas. Ini buat alasnya persegi tapi gambarnya seperti jajar genjang. Lalu tarik tengah-tengahnya ini tengah-tengahnya atau titik pusat tarik ke atas. Nah, kita hubungkan seperti ini adik-adik. Oke, di situ diketahui alasnya, rusuk alasnya 12, ini juga 12 karena persegi. Tinggi limas, nah tinggi limasnya 8. Mintanya luas permukaan atau LP. Luas permukaan limas apa adik-adik? Wih, cakep, pinter adik-adik ya. Luas alas, oke, luas alas berarti luas persegi karena alasnya bentuknya persegi. Ditambah rusuk sisi tegaknya maksudnya ya. Sisi tegaknya itu kan bentuknya segitiga, ada 4 buah. Kanan kiri atau samping, depan belakang. Dan itu segitiganya sama. Jadi supaya kita ngirit jadi 4 kali luas segitiga. Begitu adik-adik. Sama dengan luas persegi, sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk, 12 kali 12. Ditambah 4 kali luas segitiga adalah setengah kali alas. Alasnya berapa adik-adik? 12 kali tinggi. Tingginya, nah ini harus hati-hati adik-adik. Dikira tingginya 8, padahal ini tinggi limasnya. Tinggi segitiganya itu yang ini adik-adik. Nah yang ini. Nah untuk mencari ini dilihat segitiga ini. Nah ini misalkan T, ini O, ini P. Tak copot adik-adik ya. Ini tak sini. Ini nanti siku-siku. Berarti nanti pakai Pitagoras adik-adik. Ini T, ini O, ini P. Kita nyari TP di sini ya. Yang ini ya. TP. TO-nya tinggi limasnya 8. OP-nya berapa adik-adik? Betul, 6. Separohnya ini adik-adik di sini. Nah, kita nyari TP, kita pakai Pitagoras. Akar dari siku-siku, sisi siku-sikunya dikuadratin. Ini juga ya. Berapa adik-adik? Pinter. 36 ya adik-adik ya. 6 kuadrat 36. Di akar 100 ketemunya berapa adik-adik?
10. Jadi tinggi limasnya, tinggi segitiganya, maaf ya, 10. Di sini tuh 10 adik-adik. Nah, kita masukkan ke sini 10. Oke, kita tinggal kalikan 12 kali 12. Iya, 144 ditambah ini coret saja sama ini juga boleh 6. 4 kali 6 24, ada 10 jadi 240. Di total ketemunya 384. Oke, 384 mana jawabannya adik-adik di sini? Iya, yang F adik-adik ya. Kita jawab aja F. Begitu adik-adik. Lanjut. Oke, nomor 33 kisi-kisinya. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan frekuensi atau banyak data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Oke, di sini sudah ada diagram batangnya. Pertanyaannya coba. Diagram batang di atas menunjukkan nilai ulangan matematika yang diperoleh 23 anak pada suatu kelas. Banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 7. Nilai kurang dari 7 berarti 7-nya tidak ikut adik-adik. Jadi nilainya 6 sama nilainya 5 saja yang dihitung. Oke, yang nilainya 5 ada berapa orang? Oke, betul, 1. Yang nilainya 6 ada berapa orang? Oke, 4. Jadi di total 1 tambah 4 ketemunya iya 5. Coba jawaban 5 yang mana adik-adik? Oke, yang ini yang A. Oke, jadi ini jawabannya A adik-adik. Lanjut, kisi-kisi nomor 34. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan frekuensi atau banyak data yang disajikan dalam bentuk tabel. Oke, ini ada tabelnya adik-adik ya. Banyak siswa laki-laki dan perempuan di sebuah SMP. Ditunjukkan dalam tabel berikut. Pertanyaannya, jumlah siswa di kelas 7C. Oke, dilihat. Ini 7C. Jumlahnya, ya kita jumlahkan aja. Yang laki-laki sama perempuan dijumlahkan. 15 tambah 17 berapa adik-adik? Pinter, 32. Jadi jawabannya deng-deng-deng. Yang D adik-adik. Nice. Oke, lanjut. Kisi-kisi nomor 35. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kenaikan atau penurunan grafik yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Oke, di sini ada apa ya? Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Oke, di sini ada hari Senin, Selasa sampai Minggu. Ini dia kenaikan dan penurunan ya. Terus kenaikannya pada hari Rebo sama Kamis. Rebo ke Kamis mana coba adik-adik? Rebo ke Kamis ini adik-adik. Iya, naik di sini naiknya berapa? 2 strip dari 13.700 ke 13.900. Berarti naik berapa adik-adik? Pinter, 200. Jadi jawabannya yang E adik-adik. Mantap. Lanjut ya ke soal nomor 36. Ini soalnya sudah uraian adik-adik. Peserta didik dapat menentukan besar sudut pada 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Oke, ini 36 sudah berbentuk uraian. Coba perhatikan gambar di bawah. Diketahui besar sudut nomor 1 105 derajat dan besar sudut nomor 2 125 derajat. Tentukan, ini beruntun ya, beranak soalnya. Ada nomor 3, 4, 5. Oke. Kita tulis di sini ya, ini 105 derajat yang nomor 1. Terus nomor 2 di sini. Ini 125. Nah, untuk mencari nomor 3, karena ini uraian kita pakai cara adik-adik ya. Nomor 3 caranya, iya ini kita pakai sudut berpelurus. Jadi nomor 3 didapat dari 180, karena ini berpelurus kan 180. Dikurangi ini nomor 2. Nomor 2 adalah 125. Maka ketemunya berapa adik-adik? 55 derajat. Begitu adik-adik ya. Sekarang nomor 4.
nomor 4. Nah, nomor 4 caranya bagaimana? Nomor 4 ternyata ini dengan nomor 1 hubungannya apa adik-adik? Iya, ini berseberangan. Ini kan sejajar adik-adik. Ini sama ini berseberangan. Jadi nomor 4 sama dengan nomor 1, yaitu 105 derajat. Dikasih keterangan, yaitu berseberangan. Berseberangan di dalam. Jadi tulis saja berseberangan dalam. Sama ya, nomor 4 sama dengan nomor 1. Sekarang yang terakhir nomor 5. Nomor 5 didapat dari, dilihat. Ini kan sudah ketemu adik-adik ya, tadi nomor 3 sama nomor 4. Nomor 5 itu lihat segitiganya ini. Berarti kalau segitiga kan di total 180. Jadi nomor 5 itu didapat 180 dikurangi nomor 4. Tadi nomor 4 berapa? 105. Dikurangi nomor 3. Nomor 3 55. Begitu adik-adik. Nah, ketemu. Ini tadi berapa? 180 kurang ini 160 ya, kalau dijumlahin ya 105 tambah ini berarti ini 20 derajat. Begitu adik-adik, bisa dipahami? Lanjut soal uraian nomor 37. Peserta didik dapat menentukan luas daerah yang diarsir pada beberapa gabungan segitiga. Oke, soalnya seperti ini adik-adik. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah. Ini soalnya bagaimana? Lumayan ya buat adik-adik kelas 7 ini. Nah, diarsir kan mintanya ini sama ini. Nanti luasnya seperti ini adik-adik. Luas yang diarsir sama dengan nih. Luas segitiga ini ABF. Ya, luas segitiga ABF. Terus ditambah luas segitiga ABE. Nah, ini kan numpuk 2 kali ya. Kan ini ketumpuk sama ini. Dikurangi yang ini ABC. Jadi nanti Om Ali tulis gini ya. Luas segitiga ABF ditambah luas segitiga ABE dikurangi 2 kalinya yang ini ABC karena ini numpuk. Luas ABC 2 kalinya. Oke? Lanjut, sekarang lihat yang ABF. Alasnya berapa? 6. Luasnya kayak setengah kali alasnya 6. Tingginya yang ABF, ini adik-adik ya, tingginya 7. Ditambah sekarang lihat ABE. Setengah, alasnya masih 6. Tingginya tapi yang ini 10. Dikurangi 2 kali setengah, alasnya berapa? 6. Tapi tingginya yang kecil yang 3 ini. Bisa dipahami adik-adik? Oke, nanti kalau belum hafal atau masih bingung bisa direview ulang lagi aja, nggak apa-apa ya. Kita cancel aja, jring 3 kali 7 21. Ditambah ini juga jring 3 kali 10 30 dikurangi jring tinggal 6 kali 3 18. Berapa ini adik-adik? Ini kurangi ini kan 12. Berarti 33 adik-adik ya. Ini kurangi ini kan 12 tambah 12 33. Iya betul adik-adik, sentimeter persegi. Nice. Oke, lanjut. Kisi-kisi nomor 38. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan biaya pemasangan keramik pada daerah keliling kolam renang berbentuk persegi panjang. Oke, nomor 38. Sebuah kolam berbentuk persegi panjang mempunyai ukuran panjang 25 meter dan lebar 12 meter. Di sekeliling kolam renang, bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter. Jika jalan akan dipasang keramik dengan biaya 50.000 setiap meter persegi. Tentukan biaya yang diperlukan untuk pemasangan keramik. Oke. Soalnya lumayan panjang adik-adik ya. Oke, Om Ali supaya mempermudah ini kita bikin apa ya? Bikin ilustrasi gambarnya. Ini kolam renangnya adik-adik ya. Kolam renangnya tadi ukurannya berapa? 25. Terus lebarnya 12 begitu. Nah, di sekeliling kolam ini kan bentuk air ya.
Sekeliling kolam itu maksudnya ini. Nah, ini di sekelilingnya mau dibuat jalan. Nah, dibuat jalan. Ini jalannya ya. Buat jalan ya, bener ya, dibuat ya jalan lebarnya 1 meter. Ini 1 meter, 1 meter, ini juga 1 meter, 1 meter. Nah, untuk mengetahui luas yang ini atau biayanya nanti dikalikan 50.000 ya, yaitu didapat dari luas persegi panjang yang besar dikurangi luas persegi panjang yang kecil, adik-adik. Jadi yang besar ini, yang kecil yang ini, yang kolam renangnya. Begitu adik-adik maksud soal ini. Nanti hasilnya kita kali dengan biayanya berapa? 50.000. Begitu adik-adik. Oke, yang besar ini berapa ukurannya? Yuk. Ini kan 25 adik-adik. Ini berapa? 1 meter. Ini berapa? 1 meter. Jadi 25 tambah 1 tambah 1. Jadinya 27. Ini juga sama, ini 12 ditambah 1 meter ditambah 1 meter jadinya 12 tambah 1 tambah 1 14. Begitu adik-adik. Jadi ini 27 kali 14 dikurangi yang kecil 25 kali 12 dikurung ya. Biar nanti kita langsung kalikan 50.000. Coba 27 kali 14 berapa? Kita oret-oretan di sini adik-adik ya. Oke, berapa? 8, simpen 2, 8 tambah ini 10. Ini 27, berarti ketemunya berapa nih adik-adik? 378 dikurangi 25 kali 12 itu 300 kalau nggak salah. Iya, betul ya. Ya, betul 300. Nah, kita kali Rp 50.000. Ini berapa dedek? 78 kali 50.000. Jadi jawabannya ini kalikan 5 aja ya. 8 kali 5 adalah 0, simpan 4. 7 kalikan 5 adalah 35. 35 tambah 4 39. Nolnya masih ada 1 2 3 4. 1 2 3 4. Jadi biayanya Rp 3.900.000. Oke, lumayan adik-adik ya. Nice. Lanjut ke soal nomor 39 adik-adik, kisi-kisinya. Kita lihat, peserta didik dapat menentukan volume 5 segi 4 jika diketahui panjang rusuk alas dan tinggi sisi tegaknya. Oke, suatu limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 16 cm. Sisi tegak limas. Oke, ini sisi tegak limas tersebut mempunyai tinggi 10 cm. Tentukan volume limas. Oke, Om Ali gambar deh ilustrasinya limas. Gambarnya seperti ini ya. Seperti tadi sudah dikasih triknya gambarnya. Nah, persegi ya, sisinya berapa? 16. Ini juga 16. Nah, tinggi limasnya itu belum tahu karena volume limas kan apa adik-adik? Iya, sepertiga luas alas kita kalikan dengan tinggi. Tingginya tinggi limas adik-adik ya. Tinggi limas. Nah, yang diketahui itu tinggi dari sisi tegaknya. Yang ini tinggi segitiganya ini 10. Begitu adik-adik. Nah, ini lagi-lagi kita pakai Pitagoras. Om Ali beri simbol. Ini A, B, C, D. Ini T seperti biasa. Ini O, ini P. Nah, pakai TOP lagi ya. TOP. TP-nya sudah 10. Ininya berarti berapa? 8 adik-adik ya. Separuhnya dari 16. Nyali TO. Oke, TO akar dari, kita pakai Pitagoras. Karena yang ditanyakan bagian siku-sikunya, maka kalau Pitagorasnya berarti sisi miringnya 10 kuadrat dikurangi adik-adik, jangan ditambah. Kalau yang tadi kan ditambah karena yang ditanyakan ini, yang diketahui ini, jadi ini tambah ini. Tapi kalau nyari ini berarti yang ini kurangi ini ya. Ingat, hati-hati adik-adik ya, nggak mesti ditambah. 100 kurangi berapa? 64. Ketemunya akar dari 36. Ketemunya 6 TO-nya adik-adik. Nah, udah ketemu 6 di sini. Ini 8 tadi ya.
Udah langsung masukkan. Jadi susahnya bagian ininya saja adik-adik. Sepertiga kali. Sisinya 16 kali 16 yang alas. Tingginya tadi berapa? 6. Kita cancel aja. Jring, jring. 3. 16 kali 16 adalah 256. Kita kalikan dengan 3. Ini berapa? 8, simpen 1. 15, 16, simpen 1, 67 cm kubik. Begitu adik-adik. Oke, soal yang terakhir adik-adik ya, di nomor 40 kisi-kisinya. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan frekuensi banyak data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, ini ada data pendidikan di RW 10. Ini dalam bentuk persen adik-adik ya, dalam bentuk persen. Coba, jika banyaknya anak yang berpendidikan SMA itu 33 anak, tentukan yang berpendidikan SD. Oke, yang SD, dilihat SD berapa persen? 10%, jadi 10%. Kita bandingkan yang SMA. Yang SMA tadi berapa? 15% adik-adik. Ini saya tulis di sini 15%. Jadi kita bandingkan dengan 15%. Kali banyaknya anak, 33 anak. Ulangi lagi adik-adik ya, yang berpendidikan SD adalah 10%. Dibanding, bukan 100% adik-adik, karena yang diketahui SMA. SMA adalah 15%. 15% kali banyaknya anak SMA. Ini lumayan ya, persennya kita hilangkan, kita bagi dengan 5. Ini masih ada 2, bagi 5 masih ada 3. 3-nya coret sama ini, tinggal 11. 2 kalikan 11 menjadi 22 anak. Begitu adik-adik ya. Yang B, yang SMP. Yang SMP berapa persen ini? Nah, ini SMP itu berapa persen? Dikurangi ya, total itu 100%. Kita kurangkan dengan sisanya. 15 tambah 15, 30. 40, 50, 60. Kita kurangi dengan 60%, alias 40% yang SMP. Begitu adik-adik ya. Nah, tinggal di sini 40% kita bandingkan sama ya. 15% kali 33 anak. Cancel. Bagi 5 ini 8, bagi 5 ini 3, bagi 3 ini 11. Tinggal 8 kali 11, ketemunya 88 anak. Oke, akhirnya selesai juga adik-adik ya di part yang terakhir ini. Silakan bisa direview lagi dari part yang pertama sampai dengan part yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik belajar di rumah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.